Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Nurjana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dengan fasilitator saya, Bapak Karo, SPD MPD, dan pengajar praktek Bapak Arifin, SSI. Pada video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dengan materi penerapan segitiga restitusi yaitu pada modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang dilakukan guru maupun orang tua kepada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut merupakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu pembuktian dengan cara yang sesuai, agar prosesnya bisa mencapai. Karena pada dasarnya, setiap tindakan dilakukan karena adanya tujuan ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebagai contoh kalimatnya adalah, yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa memiliki karakter yang baik, sehingga terciptanya budaya positif. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Dan yang ketiga, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Berikut adalah contoh kasus yang pertama. Menceritakan tentang seorang murid yang bernama Jumratul yang terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terpuji atau tidak santun kepada teman-temannya. Kemudian keesokan harinya, Jumratul dipanggil oleh wali kelasnya untuk diberikan arahan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Berikut adalah action penyelesaian masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik, Bu. Jumratul tahu kenapa Ibu panggil? Tidak tahu, Bu. Baiklah, Ibu mendapat laporan dari orang tua wali bahwa Jum sering menggunakan kata-kata yang tidak terpuji atau tidak santun kepada teman-temannya. Bagaimana Jumratul? Iya, Bu, maaf. Jum, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah milik Allah semata. Dan kamu anak ibu yang hebat, bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ibu tahu kamu punya alasan kenapa sampai kamu melakukan itu. Iya, Bu, saya tidak sengaja dan saya hanya bercanda. Baiklah, kira-kira apakah ada cara candaan yang lebih tepat untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan atau senangi? Iya, Bu, ada. Baiklah, apa kira-kira nilai keyakinan kelas kita yang kita sepakati? Menghargai orang
Ada lagi yang perlu dilakukan untuk mengatasinya? Ada Bu, dari sini saya akan meminta maaf kepada teman-teman saya dan saya berjanji saya tidak akan mengulangi lagi. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang Bu bisa kembali ke kelas untuk belajar. Iya Bu. Kasus yang kedua menceritakan tentang seorang siswa bernama Rangga yang sering bolos dengan cara meloncati pagar. Kemudian keesokan harinya, Rangga dipanggil oleh wali kelasnya untuk menyelesaikan permasalahan akibat seringnya membolos. Berikut adalah action penyelesaian masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Rangga. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Rangga hari ini? Baik Bu. Rangga tahu kenapa Ibu panggil? Tahu Bu. Kenapa Rangga? Karena saya sering bolos dan meloncat pagar. Berbuat salah itu tidak apa-apa, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu tidak tertarik mencari kesalahan Rangga, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan Rangga yang sering bolos dan sampai meloncati pagar. Iya Bu. Baiklah, Rangga pasti punya alasan kenapa sampai bolos dan meloncat pagar. Iya Bu. Saya bolos karena ingin bermain sepak bola dengan teman-teman. Menurut Rangga, apakah yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau sekolah kita? Tidak Bu. Baiklah, menurut Rangga, keyakinan kelas atau sekolah mana yang perlu Rangga tingkatkan? Tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi apakah Rangga meyakini prinsip bertanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain? Iya Bu. Saya meyakini. Apakah Rangga bersedia untuk tidak membolos lagi? Bersedia Bu. Baiklah, Ibu percaya dengan Rangga. Jadi, mulai sekarang dan seterusnya Rangga tidak akan bolos sekolah lagi. Betul Rangga? Iya Bu. Baik Rangga, terima kasih untuk kerjasamanya. Sekarang Rangga boleh kembali ke kelas untuk belajar. Iya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumratil Aprilia. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Nurjana untuk dapat belajar menggunakan bahasa yang santun. Dan mulai sekarang saya akan menggunakan candaan yang tepat. Terima kasih Ibu Nurjana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Prayudi dari kelas 9A. Terima kasih Bu Nurjana. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Guru untuk menemukan solusi atas apa saya lakukan. Mulai sekarang dan seterusnya saya tidak akan bolos dan naik pagar lagi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.